Ada beberapa partai yang saya kira sangat menggaungkan anak-anak muda, tapi gaya politiknya yang menurut kami kurang santun. Anak muda tidak begitu kalau menurut saya. Ketua umumnya ini adalah bagian daripada panutan saya secara pribadi. Maksudnya saya di Pondok Pesantren Gombara itu karena kita diminta untuk mengikuti bagaimana kiprah suksesnya saya punya om, yaitu Bapak Anies Mata waktu itu. Kira-kira gitu. Karena sama-sama dari Desa Welado, Kecamatan Ajang Nyale, Kabupaten Bone. Akhirnya kemudian ya sudah, kita dipaksa masuk pesantren. Bayangan tokohnya yang selalu ada cerita Ustaz cuma dua, ikuti Ustaz Anies Mata sama Imam Samsi Ali. Itu aja dua tokoh di Gombara yang selalu diceritakan. Akhirnya saya bilang, apa kedua orang ini? Ya toh? Lama-lama kita pelajari, akhirnya Ustaz Anies Mata yang memang kiprahnya luar biasa sekali, terutama di konsen politik, ya sosial politik. Imam Samsi Ali dengan agamanya, dengan konsen di bidang politik luar negerinya, dalam hal ini konsen di Amerika Serikat, yang saya kira alhamdulillah saya pengoleksi buku-bukunya Bapak Pak Anies Mata itu luar biasa, Masya Allah, termasuk Imam Samsi Ali luar biasa. Kakak King, sebenarnya saya mau minta maaf sebelumnya ini Kanda, karena pada hari ini jam yang sama, tanggal yang sama juga ada acara di salah satu hotel di Jalan Boulevard. Tetapi setelah saya dihubungi kemarin sama Kakak Rahmat, dan ini bicara tentang politik anak muda, makanya saya lebih memilih hadir di Red Corner bersama teman-teman Partai Gelora. Sebenarnya tadi teman-teman tidak usah bikin tepuk tangan, ya, karena acara yang di hotel di Jalan Boulevard itu saya tidak diundang. Yang undang cuma saya. Tolong Gelora fokus sedikit menuju 2024 ya. Tunggu dulu. Ya, pertanyaanku tadi di awal. Iya. Kenapa enggak pakai batik? Oh iya, kenapa saya tidak pakai batik? Saya menyesuaikan karena saya tahu pasti Gelora itu pakai jaket. Cuma karena tidak ada jaketku yang warna begini, ini mami yang ada, jadi saya menyesuaikan lah kira-kira begitu. Tapi kaos di dalamnya menarik. Kaos di dalamnya iya. Ini kaos teman-teman yang saya pakai di luar. Oh. Ya, itu kira-kira. Tulisannya kalau masih mengeluh kapan bawa pengaruh. Kira-kira begitu. Anak muda tuh harus gitu. Iya. Suka mengeluh. Banyak mengeluhnya anak-anak sekarang. Mana mau habis kotanya ya, deh. Masih saja jadi. Kita masuk ke poin Kakak, soal politik. Sebenarnya ini karena kita bicara soal apatis politik. Sebenarnya anak muda itu nggak apatis kalau saya lihat-lihat. Mereka cuma tidak melihat apa yang menjadi gaya hidup mereka, apa yang menjadi diskusi-diskusi mereka, apa yang menjadi style mereka, itu tidak ada di partai politik. Makanya mereka nggak mau masuk, makanya mereka nggak mau terjun, karena yang adalah di politik pada keras juga, ya. Artinya yang mereka melihat adalah wah, bukan dunia di situ, dunia kita adalah anak muda, dan partai sama sekali tidak mempertontonkan kebiasaannya kita. Partai tidak memperlihatkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya anak-anak muda, sehingga mereka kayaknya nggak perlu kita ke situ. Kemarin saban hari netizen bertanya, Kak, kenapa fokusnya di politik pemerintahan bikin kontennya di saat semua teman-teman lari di entertain? Saya bilang tidak masalah. Kenapa begitu? Saya coba mengambil jalan yang berbeda, karena kalau saya mengambil jalan yang sama tidak dinotis. Artinya tidak ada perhatian. Nah, sama dengan partai politik menurut saya. Kalau partai politik tidak memiliki cara rekrutmen atau pola-pola atau idealisme yang berbeda, saya kira akan sangat sulit. Hari ini kita dipertontonkan oleh berbagai macam agenda-agenda partai yang ada di Indonesia ini. Cara merekrutmennya berbeda-beda. Ada yang pakai hadiah-hadiah, ya. Ada yang kasih hadiah ini, kasih ini, ya macam-macam lah. Ada yang memang karena faktor kedekatan, ada yang faktor karena di sana semua temanku di sana mak juga deh. Ada juga karena memang ideologi. Apapun itu sebenarnya, kalau saya memahami, apapun juga warna partainya, yang jelasnya benderanya cuma satu. Dimanapun partainya harus ada anak muda di sana. Kalau di DPRD Provinsi Sulsel, Kakak, saya bicara Sulsel, itu ada 14 orang anggota DPRD Sulsel. Di sana yang usianya anak muda, kita tarik range-nya kira-kira 35 tahun ke bawah. Satu bulan, 2 bulan berjalan mereka setelah pelantikan, kita banyak sharing-sharing apa segala macam. Saya sampaikan bahwa apa yang teman-teman akan buat, karena kami yang di luar tetap akan membutuhkan yang di dalam berarti juga membutuhkan kami yang di luar. Ayo kita sama-sama jalan.
biar kemudian ini anak muda nanti di 2024 makin banyak yang melek, makin banyak yang berpartisipasi, sehingga yang menentukan siapa pemenang di semua level kontestasi politik adalah anak muda, bukan lagi mereka minta maaf mentang-mentang karena ada uangnya, banyak uangnya, keluarganya A, B dan C. Kita nggak mau lagi seperti itu. Dan kemarin kita sudah diperlihatkan lah contoh-contoh yang banyak sekali kita bisa ambil pelajaran. Jadi saya menganggap bahwa apatisnya itu karena memang tidak ada warna yang diberikan oleh partai politik, warna anak muda tersendiri. Ada beberapa partai yang saya kira sangat menggaungkan anak-anak muda, tapi gaya politiknya yang menurut kami kurang santun. Anak muda tidak begitu kalau menurut saya, apalagi kalau diterjemahkan dalam budaya Bugis Makassar tidak seperti itu. Sipaka tahu sipaka ini dan sipaka lebih adalah filosofi dasar kami dalam berkarya sebagai anak muda dari Sulawesi Selatan. Terakhir mungkin sebelum kembali ke Kak Aki, soal misalnya setiap kontestasi, saya melihat bahwa waduh bahaya ini, makanya kemarin saya agak cukup memberanikan diri terjun dalam hal ini, kelihatan bermain di politik, walaupun saya tahu ada beberapa followers yang akhirnya berkurang dari Instagram. Ada juga yang memang di sisi lain juga sangat suka, ada yang juga wah ini Kak Rizal, aduh berhenti follow deh, berhenti ikuti deh karena sudah main politik. Saya bilang saya tidak bisa paksa kau suka saya, tapi yang satu yang saya pastikan bahwa kalau kita tidak bareng-bareng, kalau kita nggak berjamaah, maka tidak akan bisa selesai, atau kepentingan anak muda akan sangat sulit. Itulah kenapa di platform podcast YouTube kita yang kita buat adalah apapun, siapapun narasumbernya, bagaimanapun top temanya, pasti selalu ada kepentingan anak muda kita titipkan. Karena kenapa? Takutnya nanti yang memimpin itu adalah tidak mengerti tentang apa maunya yang dipimpin. Kalau bupati, gubernur, presiden, bahkan kita tidak mengerti bagaimana maunya milenial dan generasi Z, luar biasa. Kakak Rizal, selama ini kan kita melihat nih anak-anak di Makassar mengeluh akan PSM, mengeluh akan kota Makassar itu sendiri. Nah, kalau menurut saya mungkin bisa saran ke Kakak Rizal, hari ini ajaklah anak-anak muda untuk kalau mau mengeluh, tak usah mengeluh dengan hal itu, tapi masuklah ke dalam politik itu. Supaya apa? Bisa mengubah bahwa ke depan Makassar kita ini bisa lebih baik lagi. Jadi Kak, mungkin langsung saja. Sebenarnya saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan tadi Kak Rizal, bahwa mungkin anak muda tidak ingin berbicara persoalan politik karena anak muda merasa bukan tempat di situ. Kita tidak punya tempat di situ. Bahkan terbukti malam ini ada 2 grup alumni yang kebetulan teman-teman banyak mahasiswa di situ. Saya hadir di sini. Saya sampaikan bahwa malam ini di Red Corner ada dialog yang akan berbicara persoalan politik dan anak muda. Langsung teman-teman menjawab, untuk apa kita bicara politik? Tidak ada di tempat di situ. Kita tidak punya tempat di politik, tidak usah bahas-bahas politik. Kita anak muda fokus saja kuliah, tidak usah bicara politik. Dan mungkin, ini menurutku Ji, mungkin itu karena terlanjur masuk nih doktrin-doktrin yang salah. Mohon maaf sebelumnya, ada tokoh politik yang pernah saya temui, kebetulan beliau mantan calon wali kota di suatu daerah. Beliau sampaikan seperti ini, kalau kau masuk di politik, kau akan jadi orang yang rusak. Tidak ada orang baik di politik, tidak ada orang yang bagus di politik. Hanya orang yang salah yang akan mengurusi persoalan politik. Bahkan ada oknum kepala desa, mohon maaf, tekan di dalam masjid, dalam sebuah pidato dia sampaikan bahwasanya ini masyarakat, seluruh masyarakat jangan pernah mengurusi persoalan politik. Karena kenapa? Barang siapa yang mengurusi persoalan politik, maka dengan jelas kita telah terjun ke dalam jurang yang sangat dalam, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, dan mungkin ini juga jadi permasalahan terbesar, kenapa anak muda tidak ingin terjun ke politik? Kenapa anak muda tidak ingin masuk ke politik? Karena kenapa? Kalau kita masuk ke politik, pasti najat seperti orang, bahwa orang yang terjun ke politik pasti banyak uangnya. Kemudian yang kedua, orang yang terjun ke politik pasti akan berlaku curang. Dan mungkin salah satu permasalahannya yaitu karena mahalnya kos politik. Bahkan oknum yang tadi saya sebut pernah menjadi calon wali kota, dia sampaikan di hadapan saya, kalau kau mau
jadi calon wali kota atau bupati, siapkan sekitar 100 miliar. Bahkan dia katakan, waktu saya maju jadi calon wali kota, saya habis 45 miliar. Dan menurut informasi, dia katakan secara langsung, saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk pilkada di 2024, saya sudah siapkan 500 miliar. Tinggal meminta rekomendasi dari partai serta mencari partai pengusung. Jadi dia siapkan memang 500 miliar untuk maju ke dalam pilkada. Saya mohon tanggapannya dari Partai Gelora, bagaimana menyikapi persoalan itu. Karena kenapa? Orang tua saya sendiri sering mengatakan kepada saya, kalau kau sudah terjun ke dunia politik, kau akan menjadi orang rusak. Mungkin awalnya kau adalah orang jujur, tapi karena kau sudah masuk ke dunia politik, maka kau akan belajar untuk berbohong. Sekian dari saya Mus Mulyadi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kakak sebenarnya sederhana sekali tuh. Bagaimana kemudian kita rubah dulu mindsetnya teman-teman. Dan itu yang paling sulit. Soal kemudian dia ke Partai Gelora, ke partai mana, saya kira itu tidak menjadi soal kalau bagi saya secara pribadi kakak. Yang selama ini yang kita pahami dan saya secara pribadi selama kepentingannya adalah anak muda. Karena kita anak muda yang mendominasi sekarang, mau tidak mau kebijakan apapun yang diputuskan pasti akan beririsan. Nah sayang banget kalau ada keputusan kebijakan politik yang tidak memihak kepada kami, maka pasti akan sangat rame. Contoh di Kota Makassar tadi banyak diberikan contoh soal stadion lah, soal inilah apa segala macam ya. Itu adalah hal-hal salah satu bukti bahwa mungkin selama ini anak muda tidak terlalu menjadi prioritas. Ya, kita bisa lihat di politik anggaran. Saya melihat anggaran ke anak muda tidak terlalu begitu banyak. Ada, tapi tidak begitu terlalu banyak. Kenapa? Ya sekali lagi, 85 anggota DPRD Provinsi, 40 anggota DPRD Kota Makassar, kita lihat bagaimana komposisi dan memperjuangkannya ke sana. Ini yang kadang-kadang masih menjadi tanda tanya. Jadi kalau saya, selama kemudian arah perjuangan dari Partai Gelora adalah ke sana, saya kira nggak perlu disuruh. Karena anak muda milenial ciri khasnya adalah nggak suka dipaksa-paksa. Cukup mereka melihat sesuatu kayaknya itu partai gue banget deh. Tidak melihat lagi survei apa Kentume dan sebagainya. Selama di situ kayaknya saya bisa berkembang. Kenapa kemarin saya mundur kakak di DPRD Provinsi sebagai tenaga ahli? Karena ada 4 alasan. Tetapi saya akan jelaskan beberapa alasan saja. Yang pertama, kehadirannya kami membuat orang-orang yang kami berada dalam satu circle itu tidak berkembang. Jadi maksudnya itu anak muda kan ciri khasnya, apalagi kita kreator, kalau ada di situ nah tidak dianggap jika ada, ngapain kita bertahan. Yang kedua, mereka merasa dengan kehadirannya kita tidak bawa pengaruh. Jadi kita cari, oh berarti tidak cocok di sini, kita perlu mungkin cari yang lain. Yang kedua adalah mungkin karena kompetensi yang belum pas. Nah itulah saya kira mungkin jawabannya. Nah saya mau koneksikan ke Aking dengan apa tadi pertanyaannya dari teman dari Mulyadi. Makanya selalu saya bertanya itu kakak, ketika kemudian awal jatuh cinta saya terjun kepada konten berbau politik, saya lalu bertanya dulu diriku, sebenarnya apa sih syarat orang bergabung di politik? Karena kalau yang kita lihat dalam dunia realitas adalah semua rata-rata orang yang punya uang banyak, yang kemudian banyak menguasai partai politik. Sehingga saya merasa, kayaknya agak-agak berat ini kalau begini. Akhirnya mereka sudah, kita kedon dada nuta. Makanya saya sepakat dulu itu dengan statementnya Pak Hari Hamzah, yang dia mengatakan bahwa tidak bisa republik ini dibiarkan begini terus dalam persoalan sistem politik. Mentang-mentang dia punya banyak segalanya, dia punya kapital besar, lalu dianggap mereka layak untuk memimpin. Saya dengar baik itu statementnya Pak Hamzah di YouTube itu dalam sebuah acara Partai Gelora kalau tidak salah. Saya bilang, wah ini, benar ini. Sama juga yang kita pikirkan. Akhirnya kenapa kita dipaksa untuk kemudian kasih banyak-banyak dulu uang, baru kemudian bisa kita terjun ke politik. Padahal dalam aturan atau dalam yang kita pahami di sekolah-sekolah, di kampus adalah sama sekali tidak ada persoalan itu. Walaupun kemudian itu sudah menjadi rahasia umum. Yang perlu, makanya jangan heran kalau banyak kebijakan kakak tidak berpihak kepada kita, karena poinnya adalah di sana. Bukan persoalan kompetensi, bukan persoalan intelektual dulu yang utama. Orang yang lihat dulu adalah, ada jika berapakah kira-kira? Akhirnya masyarakat makin pragmatis. Kita berharap Partai Gelora nggak lakuin sesuatu yang selama ini membodohi masyarakat dalam tanda kutip, membuat masyarakat pragmatis. Mau pilih ini karena selalu kita kasih hadiah, selalu kita kasih apa-apa. Menurut saya membuat masyarakat akan semakin bodoh, yang kaya akan semakin kaya, dan selesai, orang pintar akan selalu menindas yang orang bodoh.